Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan, ya. Kita mulai dari yang pertama, kekongruenan bangun datar. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 202, ya. Pada kegiatan 1, mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ayo kita amati gambar di bawah ini ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar mobil. Gambar dua mobil yang kongruen. Ini gambar dua mobil yang kongruen. Yang kedua ini dua gambar mobil yang tidak kongruen. Ya. Kemudian gambar kursi. Ini ada dua gambar kursi yang kongruen dan ada dua gambar kursi yang tidak kongruen. Selanjutnya di halaman 203 ini ada 5 gambar pensil yang kongruen dan ada dua gambar pensil yang tidak kongruen. Kemudian ada dua figura yang kongruen dan ada dua figura yang tidak kongruen, ya. Selanjutnya, ayo kita menalar. Gunakan dengan kalimatmu sendiri. Setelah kalian mengamati gambar 4.1 sampai gambar 4.5, menurutmu mengapa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen? Tulis jawabanmu di buku tugas ya. Lanjut ke kegiatan 2, menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikan beberapa pasang bangun berikut. Yang pertama, ini ada dua persegi panjang kongruen. Yang kedua, gambar kedua, ini dua persegi yang kongruen. Yang ketiga, ini tiga bintang kongruen. Yang keempat, ini ada tiga tabung kongruen. Ya. Pada gambar 4.6 ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Kemudian perhatikan contoh pasangan bangun yang tidak kongruen. Ini ada dua persegi panjang yang tidak kongruen. Kemudian ada dua segi empat yang tidak kongruen. Kemudian di halaman 105 ini ada dua bintang yang tidak kongruen. Kemudian dua tabung yang tidak kongruen. Ya, gambar 4.7 ini adalah tadi pasangan bangun yang tidak kongruen. Untuk pertanyaannya di ayo kita menalar. Jawab di buku tugas ya. Mengapa bangun pada gambar 4.6 itu kongruen tetapi bangun-bangun pada gambar 4.7 tidak kongruen? Yang kedua, syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 4.6 yang tidak dipenuhi oleh gambar-gambar pada bangun-bangun pada gambar 4.7. Lanjut ke kegiatan 3, mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Perhatikan gambar bangun pada gambar 4.8 ini ya. Ada persegi panjang ABCD dan ada persegi panjang EFGH ya. Ini ada langkah-langkahnya. Salilah persegi panjang ABC pada gambar 4.8 pada kertas lain, kemudian guntinglah. Kemudian langkah yang kedua, geser atau translasikan persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berada atau berimpit dengan E dan titik B berimpit dengan F. Apakah yang terjadi dengan titik-titik lain? Yang ketiga, apakah persegi panjang ABCD tepat menempati atau menutupi persegi panjang EFGH? Jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Bangun ABCD
kongruen dengan EFGH. Dapat disimpulkan dengan ini ya, ABCD kongruen dengan EFGH. Ini simbolnya seperti ini. Ya. Selanjutnya kegiatan 4, mendapatkan 2 bangun kongruen dengan rotasi. Lakukan kegiatan ini ya. Ayo kita mencoba. Ya. Perhatikan gambar. Ini trapesium PHRS dan TUVW ya. Jiplaklah bangun trapesium PHRS pada kertas lain lalu guntinglah. Kemudian putarlah atau rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium TUVW. Apakah trapesium PHRS tepat menempati trapesium TUVW? Jika benar, maka PHRS kongruen dengan TUVW. Lanjut ya anak-anak. Ke syarat 2 bangun datar kongruen. 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. 2 bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan JKLM ya. Untuk sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dan JK. Ini ya. AB dan JK ini sisi yang bersesuaian. Kemudian sudut D dan sudut M ini adalah sudut yang bersesuaian. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian ini antara sudut A dan J. A ini bersesuaian dengan sudut J. Kemudian atau bisa dikatakan sudut A ini sama dengan sudut J besarnya ya. Kemudian sudut B ini dan sudut K. Besar sudut B sama dengan besar sudut K. Kemudian sudut C. Sudut C ini sama dan sudut L. Ini besar sudut C sama dengan besar sudut L. Kemudian sudut D ini dan sudut M. Sudut D sama dengan sudut M. Untuk sisi-sisi yang bersesuaian ini sisi AB dan sisi JK atau panjang AB ini sama dengan panjang JK. Kemudian BC dan KL. Jadi BC ini sama dengan KL. CD sama dengan CD dan LM. Ini CD sama dengan LM. Kemudian DA sama dengan MC ya. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen JKLM. Ini simbolnya seperti ini ya. Catatan. Ketika menyatakan 2 bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, bisa dilihat di halaman 208 ya. Untuk bangun ABCD kongruen dengan JKLM ini harus titik sudutnya ini harus bersesuaian atau berurutan ya. Atau BADC kongruen dengan KJML atau CDAB kongruen dengan LMJK. Ini harus
berurutan dan sudutnya ini bersesuaian ya. Contoh 1, menentukan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian ya. Ini ada segi 4 ABCD dan X, Y, Z. Pada gambar di bawah itu adalah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, ini ada alternatif penyelesaiannya ya. Untuk sisi yang bersesuaian, ini sisi AB ini dengan sisi WX. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi XY. Kemudian sisi CD dan sisi ZZ. Kemudian sisi DA dan sisi ZW. Kalau untuk sudut yang bersesuaian, ini sudut A dan sudut W, sudut B dan sudut X, sudut C dan sudut Y, kemudian sudut D dan sudut Z ya. Kemudian contoh yang kedua, ini mengidentifikasi dua bangun kongruen. Ini ada gambar persegi ya, ini ya, ada 3 persegi dengan panjang sisinya ini. Manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan ya. Gambar yang pertama ini panjang sisi perseginya 8, kemudian yang B ini 9, yang C 8. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama tadi, sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Persegi A dan persegi B, panjang setiap sisi pada persegi A adalah 8. Panjang pada setiap sisi persegi B adalah 9. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B ini tidak sama panjang. Kemudian untuk persegi B dan persegi C, ini sisi pada setiap persegi B ini 9 cm, pada setiap persegi C 8 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Kemudian persegi A dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 dan panjang setiap sisi persegi C adalah 8. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Berdasarkan 1 dan 2 di atas atau syarat 1 dan 2, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan selanjutnya C. Contoh ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Gambarnya ini ya. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PH, dan HR. Yang B, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Ya, kita yang ke A dulu ya. Tadi kan diketahui bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS ya. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PH, dan HR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu
sisi AB ini bersesuaian dengan PH atau AB sama dengan PH. Kemudian BC sama dengan QR. Ya. Kemudian DC ini sama dengan RS. Kemudian AD ini sama dengan PS, ya. Dengan demikian panjang AB tadi kan 40 cm, panjang BC 21 cm, RS 16 cm, PS sama dengan 15 cm, maka AD sama dengan PS, AD sama dengan PS sama dengan 15 cm. Kemudian DC ini sama dengan RS, ini sama dengan 16 cm. Kemudian QR ini sama dengan BC ya, sama dengan 21 cm, dan PH sama dengan AB, ini sama dengan 40 cm. Ya, itu tadi untuk yang A. Kemudian yang B, jika untuk menentukan sudut R dan sudut S, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk sudut yang bersesuaian, ini sudut A, ini bersesuaian dengan sudut P, atau sudut A ini sama dengan sudut P, ya. Kemudian sudut B ini bersesuaian dengan sudut H, atau sudut B ini sama dengan sudut H. Sudut C ini sama dengan sudut R. Sudut D ini sama dengan sudut S, ya. Dengan demikian kalau untuk sudut A ini besarnya, sudut A ini tadi besarnya 60 derajat, maka A tadi kan sama dengan sudut P, berarti sudut P ini juga 60 derajat. Kemudian sudut B ini sama dengan sudut H, maka besarnya 40 derajat, ya. Kemudian sudut R ini sama dengan sudut sudut C, ya. Berarti ini besarnya ini adalah sudut R ditambah sudut H, 180 derajat, ya. Bisa dilihat di halaman 211 ya. Ini untuk penjelasannya, ya. Sudut R ini 180 derajat dikurangi sudut H, berarti sudut R ini 140 derajat. Kalau untuk sudut S ini 180 derajat dikurangi sudut P, berarti untuk sudut S ini 120 derajat. Jadi besar sudut R 140 derajat dan sudut S ini 120 derajat. Lanjut ke halaman 212. Ayo kita tinjau ulang. Manakah pasangan bangun berikut yang kongruen dan tidak kongruen? Ya. Pasangan bangun yang kongruen ini adalah yang bangun yang A, ini ya. Kemudian ini yang tidak kongruen yang B, ya. Untuk latihannya, anak-anak mengerjakan latihan 4.1 kekongruanan bangun datar, ya. Halaman 212 ini yang nomor 1. Kemudian di halaman 113 ini nomor 5. Kemudian di halaman 214 ini nomor 7, 8, dan 9, ya. Kerjakan di buku tugas, ya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.